Halo semua, perkenalkan kembali saya Fiona, siswa SMA swasta Tunas Baru, Babalan Pangkalan Berendan. Nah, di video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai salah satu bab yang ada di buku kelas 11 di buku Mandiri yang warna merah itu. Nah, saya akan mengambil bab 7, yaitu turunan fungsi dengan subbabnya itu adalah turunan fungsi aljabar. Saya akan membahas 2 soal dari subbab tersebut. Silakan nikmati videonya. Oke, soal pertama yang akan saya bahas adalah turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 adalah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus lihat dulu dan harus mengetahui terlebih dahulu apa saja fungsi-fungsinya dari turunan fungsi. Yang saya beri ini adalah fungsi secara umum saja turunannya, yaitu fx sama dengan ax pangkat n jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. Kemudian fungsi yang kedua, fx sama dengan k ini konstanta berupa angka bulat. Jika diturunkan fungsinya akan menjadi f aksen x sama dengan 0. Oke, kita masuk ke soalnya. Nah, turunan fungsi fx ini turunannya itu adalah f aksen x. Jadi tulisannya f aksen x sama dengan 3 dikali dengan 2, yaitu 2 diturunkan dari pangkat ke depan dan dikali dengan 3. Jadinya 3 dikali 2, x pangkatnya itu dikurang 1, yaitu pangkat 2 dikurang 1. Kemudian dikurang dengan 4 x pangkat 1 dikurang 1. Kenapa enggak 4 kali 1 x pangkat 1 dikurang 1? Itu sama saja, karena 4 dikali 1 hasilnya itu tetap 4. Oke, ditambah dengan turunan fungsi dari 1 adalah 0 karena 1 merupakan konstanta. Selanjutnya, f aksen x sama dengan kita kalikanlah 3 dikali 2 yaitu 6x pangkat 1 aja. Kalau pangkat 1 x-nya tidak ditulis. Jadi 6x dikurang dengan 4 dikali 1. X pangkat 1 dikurang 1 adalah x pangkat 0. Berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya f aksen x sama dengan 6x dikurang dengan 4. Nah, ini adalah hasil turunan fungsi dari fx 3x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Soalnya adalah jika gx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah dengan 4px dikurang 3 dan g aksen 2 itu adalah 4 dan yang ditanya adalah nilai g aksen 1. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke nilai g aksen 1, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapakah nilai dari turunan g ini atau g aksen x. Baru kita bisa mencari g aksen satunya. Untuk step pertama, nah ini adalah g aksen x sama dengan kita turunkanlah dari pangkat-pangkat fungsi ini menjadi 5 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1, kemudian ditambah 4p x pangkat 1 dikurang 1 dikurang dengan 0 yang merupakan konstanta. Turunannya adalah 0. Dari 3 turunannya adalah 0. Selanjutnya g aksen x sama dengan kita kalikan 5 dikali 2 adalah 10x pangkat 1 ditambah dengan 4p. Selanjutnya kita masukkanlah nilai dari g aksen 2 itu adalah 4. Nah, kita ubah x ini menjadi 2. Jadi g aksen 2 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 4p. Kemudian kita ganti nilai g aksen 2 ini menjadi 4 sama dengan 20 ditambah dengan 4p. Kita pindahkan ruasnya menjadi minus 4p sama dengan 20 dikurang 4.
Jadinya itu adalah minus 4P sama dengan 16, dimana hasil P itu adalah 16 dibagi minus 4. Hasilnya adalah P sama dengan minus 4. Selanjutnya step kedua adalah kita akan mencari nilai dari G aksen 1 karena sudah diketahui berapa nilai P-nya dan juga berapa turunan fungsi dari G-nya. Kemudian G aksen 1 sama dengan 10X ditambah dengan 4P. Selanjutnya kita ubahlah P itu menjadi minus 4. Kita substitusikan nilainya. Jadinya G aksen 1 sama dengan 10 dikali 1, X nya kita ganti 1, ditambah dengan 4 dikali dengan minus 4. Kemudian G aksen 1 sama dengan 10 ditambah dengan minus 16. Nah, minus kalau misalnya ditambah tergantung, kalau misalnya dia itu pasti hasilnya akan minus. Jadinya 10 dikurang 16 itu adalah minus 6. Nah, oke, begitu saja penjelasan mengenai turunan fungsi aljabar dari saya. Semoga mudah dipahami dan dapat diterima penggunaan bahasanya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton.